Azim. Acara salajengipun pengaosan ingkang badhe kaasta dening Kyai Haji Taufiqul Hakim wekdal saha panggonan dipun aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Monggo kitabipun dibuka halaman 4, halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bukaipun niki kitab mulai saking tengen, mboten saking kiwa. Ampun keliru, maosipun Arab menika beda dengan membaca Indonesia. Bukaipun sangka tengen, mboten saking kiwa. Kenging napa kok saking tengen? Kalau terangaken rumiyin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau memerintahkan mengawali sesuatu hal yang baik, ini harus diawali dengan sesuatu anggota bagian kanan. Makan memakai tangan kanan, terus minum memakai tangan kanan, mau pergi memakai kaki kanan. Tapi pada waktu urusan kebersihan ini memakai tangan kiri. Menika harus betul-betul dicermati bapak-bapak dan ibu-ibu. Sesuatu apapun yang urusan positif, manakala diawali dengan anggota badan yang kanan, satu, kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas menimbulkan satu dampak positif yang luar biasa. Kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala setunggalipun pahala. Penelitian ilmiah yang kedua, bahwa ternyata orang yang memakai anggota kirinya, orang kidal, bukan orang kadal tapi orang kidal, ini ternyata orang yang memakai tangan kanannya, orang yang memakai anggota tubuhnya yang kanan pada saat melakukan sesuatu yang baik, penelitian ilmiah mengatakan bahwa orang yang menggunakan anggota badan pada waktu melakukan satu hal yang baik dengan memakai tangan kanan ternyata mempunyai usia yang lebih panjang 9 tahun dibanding dengan orang yang kidal. Pramila dek jenengan kepingin umuripun pendek, monggo menggunakan anggota kiri. Tetapi kalau ingin kita mendapatkan satu barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan anggota kanan. Menikalah setunggalipun keistimewaan dari Allah. Ternyata bahwa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diteliti secara ilmiah, penggunaan anggota badan kanan mempunyai harapan hidup lebih panjang 9 tahun dibanding dengan orang yang menggunakan anggota bagian kiri. Monggo kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Monggo. Alif lam mim. Niki membacane alif lam mim, mboten alama. Utawa membacanya tidak alam, tetapi alif lam mim. Inilah satu rahasia yang
hanya yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu, monggo sareng-sareng. Dzalikal kitabu, utawi iki kitab. La raiba, iku ora ana kemamangan iku maujud. Fihi, ing dalem kitab. Hudan, tor dadi pituduh. Lil muttaqina, tumrap wong kang padha takwa kabeh. Alladzina, rupane wong akeh. Yu'minuna, kang padha percaya sapa wong akeh. Bil ghaibi, kelawan barang kang samar. Wa yuqimuna, lan padha jumenengake sapa wong akeh as-sholata ing salat. Wa mimma, lan saking barang rozakna kang wis paring rizki sapa ingsun hum ing wong akeh yung fikuna padha mblanjakake sapa wong akeh. Walladzina, lan wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa wong akeh bima kelawan barang unzila kang diturunake apa ma ilaika maring sira Muhammad wama lan barang unzila kang den turunake apa ma min qablika saking sadurunge sira Muhammad. Wabil akhirati, lan kelawan akhirat. Hum utawi alladzina yuqinuna iku wong kang padha ngiyakinake kabeh. Ulaika utawi mengkono-mengkono wong akeh ala hudan iku netepi ing atase oleh pitutu mir rabbihim saking pengirane wong akeh. Ulaika lan utawi wong kang netepi sifat-sifat kang tinutur hum hiya ulaik al muflihuna iku wong kang padha bejo kabeh. Uraian alif lam mim dan seterusnya besok kita bahas di Selasa yang akan datang. Dan di antara yang kita bahas apa perbedaan orang yang membaca tahu artinya dengan orang yang tidak tahu artinya secara ilmu kesehatan. Yang kedua, bahwa tadi Kang Aziz memberikan pengumuman bahwa siapa saja yang ingin menanyakan sesuatu dipersilahkan nulis di surat atau di SMS. Insya Allah seluruh SMS yang masuk ke kami akan kami jawab. Kalau ternyata tidak kami jawab, menunjukkan bahwa pulsa saya habis. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kesimpulan Al-Fatihah. Al-Fatihah minangka setunggalipun surat ingkang paling kuatah dipun waos dening umat manusia. Sebab napa? Sebab Al-Fatihah harus dibaca di dalam setiap sholat satu hari minimal 17 kali. Sebagai bukti bapak-bapak dan ibu-ibu, andai kata penduduk Indonesia 85% penduduknya beragama Islam dan 85% ini walaupun hanya 10% yang melakukan sholat, maka hitungannya sebagai berikut. Jika penduduk Indonesia 200 juta, sementara sekarang 250 lebih, jika hitungannya 200 juta, maka kali 85%, kali 10%, kali 17, maka hitungannya adalah 289 juta kali Al-Fatihah
dibaca di Indonesia setiap harinya. Yang kedua, apabila kita terus berhitung untuk mengetahui berapa banyak surat Al-Fatihah dibaca per detiknya, maka akan menghasilkan nilai bahwa setiap detik Al-Fatihah dibaca di Indonesia setiap detiknya 3.345 kali. Niki mengenalkan setunggalipun keistimewaan yang paling hebat dan minangka setunggalipun hal rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu saat surat Al-Fatihah menika matur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Allah mengutus Al-Fatihah menika turun teng bumi menika. Protes dumateng Gusti Allah. Ya Allah, mengapa Engkau turunkan aku Al-Fatihah ke tempat yang penuh dosa? Bumi ternyata adalah satu tempat yang penuh dosa, yang dihuni oleh orang-orang yang menentangmu, ya Allah. Mengapa bahwa saya surat yang termasuk surat istimewa, tapi kenapa Engkau turunkan aku di bumi, di mana bumi penuh dengan dosa, penuh dengan orang-orang yang menentang Engkau, ya Allah. Padahal aku bergantung kepada kebersihan dan kesucian-Mu, wahai Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Al-Fatihah, demi keagunganku, demi kemuliaanku, jika seorang hamba membacamu, wahai Fatihah, aku akan menempatkan dia di istana kesucian, yaitu surga Firdaus. Surga niki kados gunung, Pak. Pertama menanjak, terus terakhiripun landai malih. Yang paling tinggi, paling tengah, ini namanipun surga Firdaus. Aku, kata Allah, akan memperhatikan setiap harinya orang yang mau membaca Fatihah, tahu maknanya, tahu isinya, memperhatikan betul sebanyak 70 kali dengan ampunan saya. Sebanyak 70 kali setiap hari saya pandang mereka, saya pelihara mereka, saya beri rahmat mereka minimal 70 kali setiap hari. Doaipun Allah mali, aku akan mencukupi 70 keperluannya, terutama yang berkaitan dengan ampunanku, kata Allah. Sahabatanipun mendengar firman Allah ingkang kados mekaten menika, langit terbuka, lalu Al-Fatihah ditunjukkan jalan menuju ke dunia. Pramila bapak-bapak lan ibu-ibu, minangka setunggalipun keistimewaan bahwa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hafal Al-Fatihah, walaupun diulang terus tidak masalah, dan itu justru merupakan satu keistimewaan kita. Suatu saat, bahwa pada saat diturunkan Al-Fatihah, malaikat Jibril menika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Berarti malaikat Jibril bersama Rasul di dunia. Jibril mengarahkan pandangannya ke langit, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, pintu langit telah dibuka oleh Allah. Padahal hal semacam ini, pembukaan langit semacam ini belum pernah terjadi sebelum engkau, wahai Rasulullah. Salajengipun turunlah seorang malaikat dari pintu langit, seraya berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, gembiralah wahai engkau ya Rasulullah, umatmu gembiralah wahai ya Rasulullah, beritahu mereka bahwa mereka mendapatkan satu keistimewaan, dua cahaya, yaitu cahaya berupa surat Al-Fatihah dan terakhir surat Al-Baqarah. Pramila mangke jangan padosi surat Al-Baqarah yang terakhir apa? Hafalkan, digunakan sebagai senjata ampuh untuk apa? Menerangi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diturunkannya Al-Fatihah merupakan satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam Al-Fatihah terkandung kemuliaan yang melebihi dunia seisinya. Dengan apal Al-Fatihah,
besok dan akhirat menika lebih mulia dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa? Seluruh alam semesta tidak sanggup menyamai keagungan Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba berucap, dan menika harus betul-betul kita rasakan seakan-akan kita berkomunikasi kepada Allah. Pramila, pada waktu kita membaca Al-Fatihah, tolong dibaca dengan tartil. Tolong dibaca seakan-akan kita komunikasi langsung kepada Allah. Tolong dibaca seakan-akan langsung dijawab oleh Allah. Dan jawabannya Allah seperti apa? Niki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika seorang hamba berucap Alhamdulillahirabbil alamin, jenengan tengok-tengok sekedap, digunakan nahwunya, digunakan sorofnya, digunakan tajwidipun. Digunakan tajwidipun artosipun apa? Mboten angsal kita menika mengambil nafas di tengah-tengah ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung di dalam hati kata Allah, demi keagungan dan kebesaranku, aku curahkan nikmatku di dunia dan di akhirat. Niki ditunggu. Sakbadanipun kita sudah merasa bahwa seakan-akan jawaban Allah berubah. Demi keagunganku dan kebesaranku, aku curahkan nikmatku di dunia dan di akhirat. Nembe kita melanjutkan berubah Ar-Rahmanir Rahim. Dawuhipun Rasulullah napa? Apabila seorang hamba berucap Ar-Rahmanir Rahim, Allah langsung menjawab, rahmatku untukmu di dunia dan di akhirat. Sebelum ada jawaban di hati, sebelum ada kita mendengar bisikan hati berubah, rahmatku untukmu di dunia dan di akhirat, jangan dilanjutkan. Tapi tunggu, konsentrasi penuh, hati penuh, bahwa seakan-akan Allah langsung menjawab. Nembe dipunlajengaken, jika hambaku berucap Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wahai hambaku, langsung dijawab oleh Allah, anugerahku untukmu di dunia dan di akhirat. Tek sampun wonten jawaban kados mekaten, jenengan tutuhaken mengucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung Allah menjawab, wahai hambaku, pertolonganku untukmu di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita melanjutkan membaca ayat setelahnya sebelum ada bisikan hati bahwa Allah menjawab komunikasi kita. Bila seorang hamba berucap ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, monggo dipun wasarang-sarang ihdi, mugi nuduhaken panjenengan na ing kawula as-sirata ing dalan al mustaqima kang jejeg. Makna menika diapalaken, makna menika diperhatosaken pada saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Pikiran kita, otak kita, jantung kita memberi makna apa yang ada di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai hambaku, petunjukku untukmu di dunia dan di akhirat. Nembe dipulajengaken, bila hambaku mengatakan, melanjutkan ayat siratal ladzina an'amta alaihim, monggo dipun waos siratal ladzina, rupane dalane wong akeh, an'amta kang paring nikmat panjenengan, alaihim ing atase wong akeh. Pada waktu kita membaca, memberi makna di dalam hati, tapi ampun diucapaken di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, wahai hambaku, syafaat kekasihku untukmu di dunia dan di akhirat. Dek wonten jawaban kados mekaten, komunikasi kados mekaten, nembe kita lajengaken ghairil maghdubi alaihim, mawa ghairil maghdubi, liyane wong kang den bendoni, alaihim ing atase wong akeh.
pada saat kita membaca ghairil maghdubi alaihim, tahu maknanipun? Allah menjawab, demi keagunganku, demi kebesaranku, aku akan dekatkan diriku kepadamu wahai hambaku di dunia dan di akhirat. Bukan namun sudah di dunia, tapi visi ke depan adalah urusan akhirat. Inilah pentingnya bahwa kita menggunakan otak kanan. Pramila urusanipun kali hal-hal kekananan. Orang yang menggunakan otak kanan ini berisi tentang urusan visi dan misi ke depan yang jauh urusan akhirat. Bila seorang hamba mengatakan waladdallina lan ora wong kang bodoh sasar kabeh, Gusti Allah langsung menjawab, demi keagunganku wahai hambaku, demi kebesaranku, demi kemuliaanku, dan demi ketinggianku, aku tetapkan namamu di dalam daftar orang-orang yang bahagia, dan aku hapus namamu dari orang-orang yang celaka. Nikilah makna Fatihah yang merupakan satu kehebatan, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang paling besar diberikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita diberi oleh Allah bisa menghafal, diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala, berubah bisa ikut hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sering mendengar bahwa untuk memahami Al-Qur'an kita harus memahami surat Al-Fatihah. Sebab napa? Al-Fatihah lah inti sari Al-Qur'an. Sekarang kita ambil satu kesimpulan bahwa untuk memahami hidup kita menika mboten main-main, tapi persis seperti main-main. Untuk memahami hidup kita harus memahami kandungan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah satu gerbang surga. Al-Fatihah adalah satu pintu menuju ke surga. Jika kita mau menyusuri maknanya secara mendalam, menempuh jalan kebahagiaan yang sejati. Nikilah. Terus maknanya pun apa? Kesimpulannya yang kita di Fatihah. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, Bismillahi, kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani, kang moho welas, tur kang moho asih. Pada saat membaca Bismillahi, menika maknanipun apa? Ada satu hidup yang harus kita pegang teguh ke depan. Kita pegang teguh, bertindak sebagai pros hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Dengan pandangan hidup Bismillahirrahmanirrahim, maksudipun berarti segala sesuatu yang kita lakukan semuanya harus bertujuan undanipun di Allah. Nikilah inti sari dari kehidupan kita adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Segala tindakan harus tanya dulu pada hati kita, Gusti Allah ridho napa mboten. Kita akan mencuri, Gusti Allah ridho napa mboten. Kita akan korupsi, Gusti Allah ridho napa. Gusti Allah semiki yaumdin, saya sebagai raja yang akan mengadili engkau besok di hari kiamat. Saking tidur kita, saking kerja kita, mulai saking belajar kita, mulai saking sekolah kita, ngaji kita, makan kita, minum kita, niat dan ibu-ibu untuk mencari Gusti Allah. Caranya pun pripun? Bahwa dengan makan, dengan sehat kita bisa sehat di dalam beribadah. Dengan beribadah kita mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah. Dengan mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah berarti kita akan mendapatkan ridhanipun Gusti Allah. Dengan niat semacam ini, maka hukum mengatakan mala yatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Makan ingkang diniati kados mekaten hukumipun wajib bagi kita. Hal-hal yang mubah, hal-hal yang tidak ada artinya, mubah nika artosipun apa?
dilakoni yo ora diganjar, ditinggal yo mboten dosa, niki nampen mubah. Kalau kita niati untuk sampai diridani oleh Gusti Allah, maka hukumnya adalah wajib dan kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena mata uang bekerja, jangan karena semen berkampanye misalnya, jangan karena sekolah, tapi niatkan yang benar bahwa semua aktivitas kita tujukan untuk mencari ridhanipun Allah. Maknanipun Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini prinsip digunakan seluruh orang, setiap Allah bahwa kita bersama Allah, kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Insya Allah lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Gila bapak-bapak dan ibu-ibu, pentingipun kita ngaos. Kedua, ketika kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin, apa yang dalam pikiran kita, apa yang dalam hati kita yang kita tanamkan, maka kita harus meyakini di dalam hati bahwa Allah lah yang mengatur seluruh alam ini. Alhamdulillah utawi sekabiane puji lillahi iku tetep kedue Gusti Allah Rabbil alamina, kang mengirani wong alam kabeh. Saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yakinkanlah di dalam diri kita, yakinkanlah di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh alam semesta ini. Allah yang mengatur tanpa bantuan siapapun. Melalui para malaikatipun Allah, Allah menentukan berbagai hal. Kados napa? Kehidupan, kematian, rizki, jodoh, seluruhnya yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sak temene salat ingsun. Monggo. Inna sholati sak temene salat ingsun. Wa nusuki lan ibadah ingsun. Wa mahyaya lan urip ingsun. Wa mamati lan mati ingsun lillahi rabbil alamin, iku tetep kedue Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini inti dari kita membaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Niki pentingipun kados mekaten. Inti sari dari Alhamdulillahi rabbil alamin bisa menjadi emas manakala kita tahu ilmunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saklajengipun saat kita berucap Ar-Rahmanir-Rahim, di dalam hati harus bersaksi bahwa Allah selalu berbuat baik kepada hambanya. Allah selalu berbuat baik terhadap hambanya. Pemikiran dan perasaan positif harus kita kedepankan. Walaupun kita mendapatkan bala, walaupun kita mendapatkan bencana, walaupun kita mendapatkan penyakit, seluruhnya di dalam rangka demi kebaikan kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sampun dawuh Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahimi tur kang moho asih. Niki pentingipun kados makaten. Allah mengasihi dan menyayangi hambanya dengan berbagai macam kenikmatan dan kasih sayangnya. Mau cuma kadang kita yang kadang salah persepsi, sakit sedikit langsung seakan-akan Allah benci terhadap saya. Tidak punya uang seakan-akan kita mengatakan Allah benci terhadap saya. Ini merupakan satu hal yang tidak baik. Kalau itu yang kita lakukan berarti tidak sesuai dengan jiwa Ar-Rahmanir Rahim. Engkang salajengipun, jika kita berucap Maliki Yaumiddin, monggo Maliki Yaumiddin, kang ratoni ing dalem dina kiamat. Tanjero ati, tanjero pikiran kita bersaksi atas kebesaran yang hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya bersaksi, kita bersaksi atas kebesaran yang hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, Raja yang Maha Kuasa, Maha Hidup, Maha Besar, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Mengatur, dan Maha Kuat. Menika artosipun Maliki Yaumiddin. Bila kita mendapatkan ridhonya, maka kita akan memperoleh kebaikan, kemuliaan, dan berbagai macam hal yang menjadikan kita dekat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, bila kita mendapatkan murkanya, kita akan disiksa, akan terhina, dan menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun, ketika kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, monggo iyyaka ing panjenengan Gusti, na'budu nyembah sapa ingsun, wa iyyaka lan ing panjenengan Gusti, nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun. Di dalam hati harus menyadari sepenuhnya bahwa tujuan penciptaan makhluk di dunia adalah beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, aktivitas apapun harus dikaitkan adalah di dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang terbaik di dalam beribadah adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang memberi pertolongan yang pantas dimintai pertolongan melainkan Allah. Menyembah Allah merupakan satu tujuan utama dari hidup, sedangkan pertolongan Allah sebagai sarana untuk beribadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gusti Allah sampun nurunaken ratusan lembar kitab suci dan 4 kitab suci yang terkumpul di dalam Al-Qur'an. Saklajengipun intisari Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Fatihah. Pramila jangan butuh usah misalipun apal Quran, tapi apal Al-Fatihah menika sampun mencekapi bahwa kita bisa mendapatkan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Dengan berucap ihdinas siratal mustaqim, monggo ihdi mugi nuduhaken panjenengan na ing kawula as-sirata ing dalan al-mustaqimah kang jejeg. Dalam hati kita mengatakan, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi petunjuk, yang sangat membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala saat kita menyelesaikan masalah hidup. Petunjuk tersebut tidak akan bisa diperoleh kecuali kita menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita memerlukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar tetap kita berada di dalam jalan yang benar, di dalam jalan yang lurus. Oleh sebab itu Allah mewajibkan hambanya untuk selalu memohon petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, baik dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan sholat terutama. Jika kita menyimak firman Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di dalam hati, dalam pikiran kita mengetahui bahwa ciri-ciri orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, bukan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimurkai Allah siapa mereka? Orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran. Kita tahu ini benar tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang sesat itu siapa? Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa pengetahuan, sehingga dadosipun menyimpang dari jalan ajaran Islam. Pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tahajjatuhu. Dawuhipun Rasulullah, barang siapa yang pagi-pagi hari berangkat menuju ke majelis taklim di mana dia tidak menghendaki kecuali untuk mempelajari
kebaikan atau kecuali untuk mengajarkan kebaikan, maka baginya adalah pahala seperti orang yang hajinya betul-betul sempurna. Pramila jenengan nek boten gadah duit, boten usah misalipun jenengan ngaji boten usah, tek boten gadah duit. Sebab menapa? Boten wajib. Carane pun pripun? Cukup jenengan isu-isuan kados mekaten. Niat dumateng Allah mencari ilmu, niat dumateng Allah haji, insyaallah jenengan angsal pahala haji. Cuma mboten gadah predikat haji. Aja kedan pangkat terus dengan alasan wah aku bar kaji ngono omah undang bu kaji. Nah niki naminipun salah kaprah. Sebab napa? Haji yang formal adalah di Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nglajengaken bahwa kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat lahir dan nikmat batin. Nikmat batin sampun kalau saja ngaken kita bangga, harus bersyukur mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, harus bersyukur mendapatkan satu kekuatan, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan dan kemampuan untuk belajar, untuk mengajar, untuk mengaji. Menika setunggalipun nikmat batin ingkang sangat agengipun. Sak menika monggo kita tilik adanya satu nikmat yang zahir ingkang sampun kaula aturaken kala dinten Selasa. Bab napa? Di winginane dinten Selasa ada yang meminta kepada saya, tolong dijelaskan kemarin bahwa pengetahuan alam yang berupa Allah menitipkan satu obat di dalam satu makhluknya yang berubah hewan, itu caranya bagaimana? Bagaimana sampai kalau dawakan pilih hewan yang berubah sapi atau kerbau, tanduk sapi atau kerbau yang dipotong, diambil, direndam di dalam air yang bersih, kemudian dibersihkan. Perendaman selama beberapa hari. Sabatanipun sisa-sisa daging dan kotoran diambil dan dibersihkan, dicuci. Tanduk tersebut pada siang hari dijemur. Pas dinten, pas awan dijemur, pas dalunipun diangin-anginkan. Sabatanipun kering, tanduk menika sungu niki dibelah-belah, diiris alit-alit, dijemur malih. Sinten siangipun dijemur, diangin-anginkan, malam hari diangin-anginkan juga sampai betul-betul kering. Caranipun pripun? Sampai bau anyir ingkang wonten sungu menika ical dan siap dijadikan sebagai ramuan. Dosipun pengedoan pripun? Digunakan untuk minum, direbus air 4 sampai 11 gram tanduk sapi atau tanduk kerbau. Untuk apa? Kemarin sampun didhawuhaken, 1. Bisa menurunkan panas. 2. Menghilangkan panas dalam atau sariawan. 3. Menghentikan pendarahan. Khususipun ibu-ibu ingkang arupi keputihan. Sebab nopo? Rata-rata keputihan kalau sudah betul-betul kronis biasanipun cepet mati. Pramila, sebelum kita menghadapi hal yang kronis kados mekaten, kita masih ingin dzikir dumateng Allah. Alasanipun ngoten. Ya Allah, perpanjang umur saya. Sebab apa? Saya ingin dzikir kepada Engkau ya Allah. Walaupun asline takut kita mati, tetapi alasan niki benarkan. Ya Allah, kita masih ingin dzikir dumateng Engkau ya Allah. Bisakah Engkau memberikan satu panjang umur dumateng saya? Dengan apa caranya? Dengan diantaranya kita usaha kanthi mencegah itu lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aslinipun kalau pengetahuan kita luas, di kiri kanan kita sampun dipun paring kemurahan dening Allah Subhanahu wa taala berbagai macam obat. Mboten usah kita misalnya mencari obat yang paling mahal, mboten usah. Contonipun napa? Sampun kula dawuhaken sayur-sayuran. Contoh ingkang paling nyata naminipun brokoli. Brokoli niki sayuran anti kanker, Pak. Kok saged? Kalau janjangaken bahwa brokoli termasuk keluarga kubis-kubisan. Mboten kudis-kudisan tapi kubis-kubisan. Sayuran berwarna hijau tua menika brokoli. Di tempat aslinipun pundi sayuran niki? Niki ternyata aslipun saking Italia. Brokoli niki saking Italia. Tek ten Italia niki disebut kalian
brokolo. Nek nok Jawa disebut brikele. Kalau di iklan TV namanya brikele, tapi aslinya brokoli. Ten Italia namanya pun brokolo. Samilah kita misalnya kenal namanya pun Pak Sunu, duwe adik wedok jenenge Bu Suni. Mbah namanya pun Pak Sono misalnya pun. Sing adoh namanya pun sana, sing cerak namanya pun sini. Ngapurane Pak Sunu nggih. Niki brokoli ternyata punya kandungan namanya pun indoles yang berkhasiat sebagai anti kanker. Sebab nopo? Ternyata kita menika setiap hari bisa berpotensi kena kanker. Karena apa? Di antara polusi udara, di antara asap dari kendaraan, niki sangat berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam penyakit. Brokoli ada kandungan yang namanya indoles yang berkhasiat sebagai anti kanker. Yang nomor kali, contohnya pun apa? Mengkudu. Dek cara Jawa namanya pun pace. Ketinggalipun hal yang remeh Pak. Tapi ternyata pace kadang kita menjadikan satu undangan wong kaya pace. Padahal pace niki gak ada setunggalipun keistimewaan Pak. Pertama, pace menika dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di antaranya apa? Tekanan darah tinggi, kejang-kejang, setus maputan ngeten nika, step, menstruasi yang tidak lancar, radang lambung, tekanan mental. Niku biasanya pun kita tekanan mental, sehingga akhirnya pun stres, akhirnya pun bisa ke rumah sakit jiwa. Niki bisa diatasi dengan pace. Kurang makan, kurang nafsu makan, menika saged diatasi kali pace. Terus gangguan saluran darah dan ketergantungan obat, misalnya pun melancarkan buang air besar, melancarkan air seni dan sebagai penenang saraf. Di antawisipun pace saged menumpas sel kanker dan meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kadar kolesterol darah. Padahal hanya setingkat pace. Kadang kita diberi oleh orang yang berupa undangan atau sebutan rupamu koyo pace. Padahal pace merupakan satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita ampun terus doan ngamuk mboten usah. Sebab napa? Ternyata yang dihinakan oleh orang lain ternyata hal yang istimewa. Kenapa? Bisa dijadikan obat. Nah niki. Sebab napa? Pace niki diteliti secara ilmiah malih mengandung komponen bioaktif namnipun alkaloid alami, yang disebut kalian seronin. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Niki minum jus mengkudu, minum jus pace setengah jam sebelum sarapan dan hendaknya diminum bersamaan, tidak boleh diminum dengan bersamaan teh atau kopi. Niki tidak diminum bersamaan dengan teh atau kopi. Niki jus pace dan disarankan menggunakan buah yang masih hijau. Ternyata buah yang masih hijau adalah mengandung zat yang masih bersih, zat yang masih aktif, namun sekedar pace. Niki ternyata merupakan satu keistimewaan yang hebat. Salajengipun kantos tunggal arupi nanas. Nah niki hal-hal yang sepele ternyata merupakan menu yang istimewa Pak. Jenengan ampun terpengaruh dengan adanya biskuit, dengan adanya saridin misalnya, sardin ya. Saridin kaleng-kaleng niku lho. Sardin niku tek basa Indonesia, basa Arabe saridin. Mulane nek misalnya jenengan suatu saat ten Mekah, ten mriku wonten tulisan is karim, kan ngaten. Is hidulah karim secara mulia. Ternyata secara Jawa diberi makna es krim.
Berarti iskarim manakipun es krim. Mulane ten mriko es krim 2 real, sak real 3,5 berarti 7.000. Ten mriki angsal 7. Lah niki. Nanas niki terakhiripun saat menika masih banyak masyarakat yang belum menyadari betul manfaat kesehatan di balik buah nanas. Bahkan tak jarang buah nanas dituduh sebagai penyebab keputihan. Padahal riset terkini menunjukkan bahwa nanas mempunyai kandungan antioksidan dan fitokimia yang berkhasiat. 1. Mengatasi penuaan dini. Makan nanas bisa menjadi awet muda. Yang kedua, ambeien. Yang ketiga, kanker. Yang keempat, serangan jantung. Yang kelima, penghalau stres. Sebabnya apa? Naminipun zat ingkang naminipun bromelin yang secara alami ada di dalam nanas diakini dapat mempercepat penyembuhan luka operasi serta pembengkakan dan nyeri sendi. Bagi penderita ambeien misalipun dianjurkan mengkonsumsi nanas 4-5 kali setiap hari. 4-5 kali. Hentikan pendarahan dan serat yang dikandung di dalam nanas dapat memperlancar buang air besar. Dengan mengkonsumsi buah nanas, tubuh memiliki peluang untuk awet muda dan terhindar dari penyakit yang terkait dengan penuaan dini seperti stres, kanker, dan jantung koroner. Terus wadah nikmatipun Allah seakan-akan hal yang remeh tapi merupakan hal yang istimewa. Makaten ingkang kula aturaken akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Maliku ya Quddus, ya Latifu ya Qahiru, ya Alimu ya Muhyi, ya Wasi'u ya Hafidh, ya Aliyu ya Azim. Nas'aluka ya Allah, ya Rabbi antuh ya qulubana. Ya Allah, kaula nyuwun dhumateng panjenengan urepaken beri cahaya hati kami ya Allah, waruhana lan roh kami ya Allah, binuri ma'rifatika wa mahabbatik, dengan urepaken ati kaula kanthi nur makrifat panjenengan, kanthi mahabbah dhumateng panjenengan. Atus ya jismana wa jawarihana binuri ibadatik, dengan paringi nur, dengan paringi cahaya jisim kaula, badan kaula, anggota-anggota badan kaula kanthi nur ibadah panjenengan. Walazumi ta'atika lan tetep taat dhumateng panjenengan, boten bosen-bosenipun taat dhumateng panjenengan. Paringi istiqomah ya Allah saged netepi siratal mustaqim wa dawami khidmatik, lan langgeng anggen kaula khidmah dhumateng panjenengan ya Allah. Wa antar sukuna husnul qiyami bihaqqik, menjen paring kaula saged netepi sak sae-saenipun ibadah ya Allah. Wa amla'u aydiyana min thayyibi rizki, dengan paringi rizki kaula ya Allah, rizki ingkang halal ingkang barokah. Wa tushmiluna bi khaufi lutfik wa rafatik, dengan welasi kaula ya Allah, dengan welasi kaula ya Allah, dengan welasi kaula sedanten ya Allah. Wa tumlikuna zimama nafsina hatta naquda ila ma fihi ridha, dengan paring kaula kekuatan saged ngendhaleni nafsu kaula ya Allah, saged ngendhaleni nafsu kaula ya Allah, saged ngendhaleni nafsu kaula sehingga saged angsal ridha kepanjenengan ya Allah. Wa nailil qurbi minka, saged parek dhumateng panjenengan ya Allah. Wa dhahirna min tanasil mukhalafat, suciaken badan kaula saking kekotoran ya Allah. Wal ghafalat wasyawat,
wa atina rahmatan min indik. Paringi kaula kawalasan ya Allah, paringi kaula kawalasan ya Allah. Wa alimna min ladunka ilma, paringi ilmu ingkang bermanfaat ya Allah, paringi ilmu ingkang bermanfaat ya Allah. Wa hab lana hikmatan wa hukma, paringi kaula hikmah lan hukum, paringi kaula hikmah ya Allah. Wa afina min sakhatika wa ghadabik, wa afina min sakhatika wa ghadabik, wa afina min sakhatika wa ghadabik. Panjangan tebihaken kaula saking bendu panjenengan ya Allah, panjangan tebihaken kaula saking bendu panjenengan ya Allah. Wa jami'i anwa'i balaik, jangan tebihaken kaula saking bencana ya Allah, jangan tebihaken kaula saking bencana ya Allah. Wahfadna min syirari khalqik, jenengan jaga kaula ya Allah saking alanipun makhluk, wa syururihim wa minasyururi kulliyam. Amin jami'il baliyati wal mihan, wa a'idna min mundillatil fitani ma dhahar minha wa ma badan, wa ja'alna minal ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada ya Allah. Mugi panjenengan dadosaken kaula kula ngaten tiang-tiang ingkang boten kathah niat ngerusak ya Allah, wala fasada, wa hablana fadlan azima, wa kaffir anna sayyiatina, wa kaffir anna sayyiatina, jangan lebur kealanan kaula ya Allah, wa kaffir anna sayyiatina, jangan lebur kealanan alan kaula ya, wa adkhilna mudkhulan karima, jangan lebetaken kaula termasuk golongan ingkang mulia ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wahai zat ingkang welas, wahai zat ingkang asih, welasi kaula ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kaula nyuwun ridho panjenengan lan swarga panjenengan ya Allah, kaula nyuwun ridho panjenengan ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kaula nyuwun pangersa saking neraka panjenengan ya Allah. Ya alimas sirri minna la tahdiki sitrana, jangan tutupi aib kaula ya Allah. Ya alimas sirri minna la tahdiki sitrana, jangan tutup ya aib kaula ya Allah, jangan tutup aib kaula sedang ya Allah. Wa'afina wa'afana, dengan bangapura ya Allah, nyuwun bangapura ya Allah. Wa kun lana haitsu kunna, tulungi kaula ya Allah, tulungi kaula ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, paringi kaula husnul khatimah ya Allah, paringi kaula sedaya menika husnul khatimah ya Allah, paringi kaula sedaya menika husnul khatimah ya Allah. Ya Rabbana yassir lana umurana, kambilaken perkawis kaula ya Allah, kambilaken masalah kaula ya Allah, kambilaken berbagai macam hal ya Allah. Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu sayyidina anna ma huwa ahlu, jazallahu sayyidina Muhammadan anna khaira, jazallahu sayyidina Muhammadan anna ma huwa ahlu. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir. Walasi kaulah ya Allah, ultuf bina, walasi kaulah ya Allah, ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan lam yazal, ultuf bina fi ma nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin, wal asid yang Islam sedanten ya Allah, ultuf bina wal muslimin, baringi kekuatan yang Islam sedanten ya Allah, ultuf bina wal muslimin, wal asid yang Islam sedanten ya Allah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, paringi keamanan saking berkawis ingkang kaula ajri ya Allah. Aminna mimma nahaf, amanakan saking berkawis saking kaula ingkang ajri ya Allah. Ya amanal khaifin salimna mimma nahaf, selamataken saking berkawis ingkang kaula ajri ya Allah, selamataken kaula ya Allah saking berkawis ingkang kaula ajri ya Allah. Ya munajjal khaifin najjina mimma nakhaf, najjina mimma nakhaf, najjina mimma nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
العالمين. الفاتحة.